Kajang Kliwon adalah peringatan hari turunnya para buta untuk mencari orang yang tidak melaksanakan dharma agama, dan pada hari ini pula para buta muncul menilai manusia yang melaksanakan dharma. Rerainan Kajang Kliwon dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Kajang Kliwon Uwudan, yaitu Kajang Kliwon yang datang setelah bulan purnama. Yang kedua, Kajang Kliwon Enyitan, Kajang Kliwon yang datang setelah bulan mati atau tilem. Yang ketiga, Kajang Kliwon Pembelas Tali, atau Watu Gunung Runtuh yang datang setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk Kajang Kliwon Pembelas Tali mempunyai cerita yang sangat menarik. Bagaimana ceritanya? Ngiring saksian. Watu Gunung adalah nama wuku terakhir dari perhitungan pewukon di Bali. Nama Watu Gunung berasal dari cerita Watu Gunung. Konon Watu Gunung adalah seorang yang kuat dan sakti. Wuku ini memiliki urip 8 dan berada pada urutan ke-30. Banyak cerita yang berkembang tentang Watu Gunung. Dalam Lontar Medang Kemulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putri Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri kerajaan Kundadwipa. Disebutkan Raja Kulagiri yang memerintah di Kundadwipa memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwartia. Suatu ketika Raja Kulagiri sedang bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung. Semakin lama perut Dewi Sintakasih kian membesar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Ternyata di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sintakasih melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan terjatuh. Anehnya sang bayi tak cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, batu besar yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi 2 bagian. Atas anugerah Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih tersebut diberi nama I Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seseorang yang sakti dan terkenal, serta tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia. Namun, Watu Gunung dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura atau kurma. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Suatu hari Watu Gunung meminta makan dan ibunya sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya kepala Watu Gunung dipukul oleh ibunya dengan sendok nasi, sehingga kepala Watu Gunung luka dan berdarah. Akibat kejadian itu, Watu Gunung pergi meninggalkan istana. Konon dalam perjalanannya pergi meninggalkan kerajaan, ia menjadi seorang perampok. Semua kerajaan mampu ditaklukkan Watu Gunung, termasuk kerajaan Kundadwipa yang merupakan kerajaannya dahulu. Di sana ia menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Namun suatu ketika, Dewi Sintakasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung. Dilihatlah luka bekas pukulan sendok nasi di kepala Watu Gunung. Akhirnya karena merasa berdosa dan ingat bahwa yang bisa mengalahkan Watu Gunung hanya Dewa Wisnu, maka Dewi Sintakasih memohon kepada Watu Gunung agar menjadikan Dewi Sri Laksmi yang tak lain adalah istri Dewa Wisnu untuk dijadikan madu. Keinginan itu membuat Dewa Wisnu menjadi marah besar. Namun kemarahan Dewa Wisnu tidak membuat Watu Gunung takut, tetapi malah menantang Dewa Wisnu untuk berperang. Peperangan pun tidak dapat dihindari. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kurma atau kura-kura bersenjatakan cakra. Dan sejurus kemudian Watu Gunung mampu dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari itu bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung, disebut sebagai Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajang Kliwon Pembelas Tali. Pembelas tali memiliki makna melepaskan ikatan. Ikatan apa yang dilepas? Yaitu ikatan kebodohan atau sifat buruk dari Watu Gunung. Setelah Watu Gunung kalah dalam peperangan dengan Dewa Wisnu, keesokan harinya ia menjadi mayat atau orang Bali menyebutnya dengan Watang. Sehingga hari Senin setelah Watu Gunung runtuh dinamakan Some Candung Watang. Hari itu untuk memperingati hari Watu Gunung telah mati dan menjadi mayat. Sedangkan keesokan harinya, mayat Watu Gunung diseret atau bahasa Balinya dipaid oleh Dewa Wisnu. Sehingga pada hari Selasa disebut sebagai Hari Anggara Paid-Paidan. Pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu, ditemukanlah oleh Bagawan Boda
Atas permohonan Bhagwan Boda, Dewa Wisnu mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Buddha Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung meteng-tegan atau istirahat sejenak terlebih dahulu. Bagaimana halnya seperti orang baru bangun. Sehingga hari itu dinamakan Hari Wrespati Peneg-tegan. Setelah itu pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Dikenal dengan sebutan Sukre Pengeredanan. Selanjutnya puncak wuku Watu Gunung adalah Hari Suci Saraswati. Pada hari itu diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan. Jadi pada hari Minggu yang merupakan awal wuku Watu Gunung, hendaknya kita melepaskan ikatan atau sifat buruk Watu Gunung. Dan pada akhir wuku Watu Gunung, kita memuja Tuhan sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan.